Harusnya Rabita Alawiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang. Atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi. Silahkan datang. Atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal siapa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian. Bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing-framing. Framing-framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku, ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya. Dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alawiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab. Bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Ya, buku itu sendiri karena di dalam buku itu mengambil, mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini Kiai, Ba'alwi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya, harus ada. Harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa dalam arti dalam tanda kutip memaksa itu dalam tanda kutip kebenaran aja seperti Islam itulah ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Syukran Makmun yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia dalam membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Nah, orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Sekarang begini ya, mengenai tentang awalnya gini. Bermula dari ceramah Yai, saya masih ingat waktu itu, dan waktu itu pun saya yang pertama kali saya mungkin salah satu pertama yang mengangkat Yai waktu ceramah tentang nasab Ba'alwi. Dan pada akhirnya ceramah Yai itu bukannya berbicara soal nasab, tapi mungkin soal, kalau dalam bahasa pergerakan itu hegemoni, dan ditemukan diskursus lain, semisal pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan. Nah, yang akhir-akhir ini ya, yang terjadi itu soal Jatman. Nah, mungkin Yai bisa memberikan gambaran atau pemaparan apa hubungan kemudian relevansinya ya mengenai kajian nasab sampai ke urusan Jatman ya. Ya, Jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi.
Lutfi bin Yahya itu Balawi. Iya. Walaupun gak diakui dia di Rabitah, mungkin dia Balawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa, Ki? Ya mungkin untuk menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU. Bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri di Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik.